Hujan deras yang mengguyur Semarang membuat Sungai Babon meluap hingga menjebol tanggul pada Senin dini hari. Kami Pak, kelamaan yang buka Pak, jebol. Beberapa perumahan yang terdampak banjir, diantaranya perumahan Dinar Indah, di Kelurahan Metese, serta perumahan Grand Batik, Grand Tembalang, dan Argo Residence di Kelurahan Rawasari. Tanggul sebelah mana yang jebol? Di perumahan Dinar Indah, banjir terjadi setelah tanggul di sisir barat kawasan tersebut jebol. Air sungai langsung menerjang permukiman warga dan merendam rumah hingga ketinggian sekitar 2 meter. Warga yang sebelumnya telah menerima peringatan dini segera mengungsi ke kawasan perumahan lain yang posisinya lebih tinggi. Banjir mulai surut pada pagi hari, namun warga mendapati rumah mereka dipenuhi lumpur tebal. Tadi malam ya jam 12 itu mulai tanggulnya jebol. Tanggul itu loh. Akhirnya bukanya pintu tandanya itu agak terlambat. Jadi air sudah tinggi. Berarti setinggi di atasnya Bapak ini ya? Ini tempat saya ya. Kan bervariasi. Saat ini, warga masih mengungsi di masjid perumahan yang berada di lokasi lebih tinggi. Kelamaan yang buka Pak, jebol. Mereka belum berani kembali ke rumah karena tanggul masih dalam kondisi jebol dan menunggu perbaikan. Warga juga khawatir banjir kembali terjadi mengingat kondisi cuaca yang masih ekstrim. Masjid ini yang utara dan pagi ini Persepan sudah dibantu dengan pihak terkait. Tadi malam Pak Lurah, Pak Camat sudah turun ke lokasi untuk mengecek hari ini, pagi ini untuk apa yang dilakukan akan segera dilaksanakan, terutama untuk perbaikan tanggul yang jebol tadi malam. Banjir di perumahan Dinar Indah disebut sudah beberapa kali terjadi. Bahkan, sekitar 3 tahun lalu banjir sempat merendam hingga mencapai atap rumah warga. Letak permukiman yang lebih rendah dari aliran sungai membuat kawasan tersebut sangat rentan terdampak banjir apabila tanggul kembali jebol. Sementara itu, akses jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Grobogan menuju Kota Semarang terputus total. Jalan beton sepanjang 30 meter, sebagian tergenang banjir dan dipenuhi material lumpur usai diterjang air jebolan tanggul Sungai Tuntang. Akibatnya, saudara, jalur utama provinsi di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Grobogan, tak bisa dilalui kendaraan. Pihak PUPR Kabupaten Grobogan masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk perbaikan darurat pada tanggul dan badan jalan yang rusak.
putus ini antar jalur Semarang Purwodadi putus. Putusnya karena apanya, Pak? Karena banjir. Tanggul jebol ini. Tanggulnya jebol terus menghantam jalan ini, jalannya putus. Total dengan yang terangkat itu 5 segmen. Berarti sampai Dengan sekarang total panjang 30 meter kurang lebih segitu. belum bisa dilalui ini berarti, Mas. Belum bisa karena sedimentasi juga masih menumpuk di tengah jalan dan sangat mengganggu untuk lalu lintas dan cukup bahaya untuk pengendara sepeda motor pun ataupun kendaraan berat. Sebelumnya, saudara, video amatir merekam detik-detik jebolnya tanggul Sungai Tuntang di wilayah Dusun Wareng, Desa Kebon Agung, Grobogan, Jawa Tengah. Derasnya arus air membuat beberapa tiang listrik nyaris ambruk dan melumpuhkan akses jalur utama Semarang Purwodadi. Tercatat sekitar 85% rumah warga di desa tersebut terendam banjir setinggi 40 cm. Jam 6 di wilayah Dusun Dawung, Desa Jumo, Kecamatan Kedunjati. Tribuners, banjir yang melanda Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah meluas hingga merendam 42 desa di 10 kecamatan. Berdasarkan rilis BNPB pada Selasa 17 Februari, jumlah warga terdampak juga mengalami peningkatan hingga 9.000 keluarga. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, meluasnya daerah terdampak banjir ini terjadi seiring pergerakan debit air kiriman dari hulu yang berangsur menuju wilayah hilir. Ia menuturkan, genangan di sejumlah kecamatan bagian hulu dilaporkan telah surut. Sementara di wilayah hilir justru mengalami penambahan tinggi muka air. Bahkan sejumlah titik tanggul jebol, antara lain di Sungai Cabean, Desa Tajum Sari, Kecamatan Tegawanu, Sungai Jajar Baru di Dusun Kerasak dan Dusun Kelampisan, Desa Mojo Agung, Kecamatan Karangrayung. Kemudian Sungai Jeratun di Dusun Baru, Desa Kebonagung, Kecamatan Tegawanu, serta 2 titik tanggul Sungai Tuntang di Desa Tinanding, Kecamatan Godong. Adapun wilayah terdampak tersebar di Kecamatan Kedungjati, Tegawanu, Gubuk, Purwodadi, Karangrayung, Geyar, Toroh, Pulau Kulon, Penawangan, dan Godong. Di Kecamatan Kedungjati, banjir yang sebelumnya mengenangi 7 desa, seperti Klitikan, Kedungjati, Wates, Jumo, Deras, Kalimaro, dan Padas dengan ketinggian 20 hingga 40 cm saat ini telah surut. Sementara di Kecamatan Tegawanu, Desa Tajum Sari tercatat 171 kakak terdampak dan masih tergenang, sementara Desa Sukorejo 600 kakak dan Kebon Agung 526 kakak serta 102 hektar sawah berangsur surut. Di Kecamatan Purwodadi, genangan masih terjadi di Kelurahan Purwodadi hingga berdampak pada 584 kakak dan Kelurahan Kalongan, khususnya Perumahan Permata Hijau dengan 1.180 kakak terdampak. Selanjutnya, di Kecamatan Toroh, sedikitnya 200 kakak terdampak di Desa Tambirejo, serta ratusan kakak lainnya di Desa Katong, Sugihan, Depok, Boloh, Tunggak, dan desa lain dengan kondisi sebagian besar telah surut. Sementara itu, di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, banjir masih mengenangi pemukiman akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang dengan ketinggian air 20 hingga 50 cm. Muhari menjelaskan, BPBD Kabupaten Grobogan bersama unsur TNI, Polri, relawan, dan perangkat daerah telah melakukan pemantauan intensif melalui grup komunikasi kebencanaan dan evakuasi warga terdampak di sejumlah titik. Evakuasi dilakukan di Perumahan Janur Kuning, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Permata Hijau dan lingkungan Cebok, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Desa Tinanding, Kecamatan Godong, serta Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi. Selain itu, bantuan logistik dan kasur lapangan didistribusikan di Kecamatan Gubuk, Tegawanu, Kelurahan Kalongan, Kelurahan Purwodadi, serta Desa Jumo dan Desa Tajum Sari.